Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Santriwan santriwati yang sangat saya cintai dan jamaah yang sangat saya hormati. Di hari yang ke-18 dari bulan suci Ramadan, semoga kita tetap sehat walafiat, dapat menjalankan apa yang jadi tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah. Masih berbicara surat Al-Fatihah ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, ihdina itu dalam tafsirnya arsidna wa adim hidayatana. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan dawamkan, kekalkan, tetapkan kami berada pada hidayah. As-sirata jalan, at-tariqul muwassila ila ridhoka wa jannatika wa huwal islamu laka, yaitu jalan yang menyampaikan kepada ridhomu, surgamu. Jalan yang menyampaikan kepada ridhomu dan surgamu itu adalah wa huwal islamu laka, yaitu kami Islam kepadamu, berserah diri kepadamu ya Allah. Al-mustaqima, agar kami berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus atau al-mustaqim itu alladzi la maila fihi anil haqqi, yaitu yang tetap berada di dalam kebenaran tanpa terpengaruh untuk berubah ke sana dan ke sini. Wala zaigun anil huda, dan juga zaigun itu cenderung kepada yang buruk. Wala zaigun anil huda, dan tidak cenderung jauh dari petunjuk. Maksudnya tetap berada pada jalan hak. Tidak semata-mata kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa kalau kita memiliki kemampuan. Setiap orang yang meminta bantuan itu artinya punya kelemahan, dia tak dapat melakukan segala apa yang ia inginkan tanpa pertolongan Allah. Termasuk kita tak mungkin berada di masjid ini ikut taklim tanpa pertolongan Allah, karena banyak orang yang tak ditolong Allah. Dia tak mampu untuk menginjakkan kakinya,
berat sekali untuk menginjakan kaki di masjid. Tapi bagi dia tak berat untuk melangkahkan kakinya kepada perbuatan-perbuatan yang tak ada manfaat, bahkan madzarat. Tapi betapa berat untuk melangkahkan kaki kepada hal-hal yang bermanfaat dan juga menyelamatkan dirinya, baik dunia ataupun akhirat. Itu tak sedikit. Jika teh cicing di masjid ngadengikeun teh meuni berat teh karasana teh. Itu artinya orang tidak berada dalam hidayah Allah dan tidak mendapatkan pertolongan Allah. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balik hati kami, tetapkan hati kami berada dalam agamamu. Allahumma ya Allah musarrifal qulub, yang membulak-balik hati, sarif qulubana ala taatik, tetapkan hati kami berada dalam ketaatan kepadamu. Dan terus menerus, karena bisa jadi orang itu berubah sewaktu-waktu. Dan ketika berubah menuju jalan yang salah, dikhawatirkan tak kembali lagi. Akhirnya terperosok kepada jurang yang membahayakan dirinya. Maka kita meminta bimbingan kepada Allah agar senantiasa kita berada pada jalan yang lurus. Nih yang dimintanya adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah kemudian oleh Allah kita ditunjuki nanti berikutnya di ayat yang ke-7. Jalan yang lurus yang kita pinta itu mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ya Allah atas mereka. Nah ini kalau kamu belajar ilmu nahwu, mengapa tafsir dari al-mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim? Yang pertama, cara menafsirkan Al-Quran itu Quran bil Quran. Quran ditafsirkan lagi dengan Al-Quran. Karena Quran sendiri tibyanun likulli syai'in, saling menjelaskan yang satu dengan yang lain. Oke. Ada santriwan-santriwati? Satu contoh dalam Al-Quran. Fatalaqa Adama mir rabbihi kalimatin. Allah menerima, maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat. Artinya Allah menerima tobat Nabi Adam dengan kalimat-kalimat. Ini yang dimaksud di kalimat itu apa? Maka ditafsirkan dalam ayat yang lain, yang dimaksud itu adalah Rabbana dolamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat di mana Nabi Adam itu menyesal atas perbuatannya. Rabbana, dalam ayatnya pakai dulu kola. Keduanya berkata Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana dolamna angkusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami. Seandainya tidak ada ampunanmu ya Allah, tentu kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalimat yang dimaksud di situ adalah ditafsirkan dalam ayat yang lain, Rabbana dolamna angkusana.
Jadi dulu ceritanya begitu, Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan ya dijauhkan oleh Allah dengan Siti Hawa. Menurut riwayat itu, ini tidak tahu saya juga nih karena namanya juga ini apa sejarah. Jadi Nabi Adam itu disimpan di India. Siti Hawa berada di Mekah. Itu ratusan tahun. Saya tidak tahu apa ratusan gitu. Pokoknya ngaratus teu papangih. Dua-duanya urianan dalam keadaan bertelanjang. Tapi tingginya Nabi Adam itu 70 hasta. Tinggi bukan main. Nah, katanya bertemu lagi itu di Jabar Rohmah. Jadi kalau kamu nanti ke Mekah itu ada Jabar Rohmah. Gunung lumayan dukur, ya tanda. Dipertemukan di situ. Makanya di Quran ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ada muzmal, ada bayan. Maka kalau kita mendapati yang mutlak, jangan dulu diamalkan sebelum mencari yang muqayyad. Yang umum jangan dulu diamalkan sebelum datang yang khusus. Yang muzmal pun jangan dulu diamalkan sebelum datang bayan. Yang kedua, cara menafsirkan Quran itu Quran bil ma'thur, Quran dengan hadis. Karena di Quran itu bersifat global. Contoh aqimus sholah, dirikan sholat. Bagaimana sholat itu? Tentu ditafsirkannya dengan hadis Nabi. Nggak ada di Quran praktek sholat. Maka sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Oleh Nabi itu dipraktekkan salat itu. Dari mulai takbir sampai salam dicontohkan Rasulullah. Ya. Dan yang ketiga, menafsirkan Quran dengan ro'yul mamduh, yaitu ro'yu pikiran tetapi pikirannya selaras, pikirannya berdasarkan ilmu, bukan semata-mata akal ya, berdasarkan ilmu. Nah, seperti bagaimana tafsir as-siratal mustaqim? Al-mustaqim itu kalimatnya ma'rifat, ma'rifatnya dengan alif lam. Siratal ladina pun ma'rifat, ma'rifatnya idofat. Yang ma'rifat ada berapa? Yang pernah kamu baca dalam ilmu nahwu? Masih lupa, masih ingat? Yang termasuk ma'rifat itu ada 7 kan? Isim domir, isim isyarah kan? Termasuk ma'rifat dengan alif lam dan ma'rifat dengan idofat. Contoh, rojulun itu nakiroh, bebas. Tidak tahu laki-laki yang mana, bebas. Tapi kalau ar-rojulu, laki-lakinya tertentu. Karena sudah ma'rifat, ada alif lam. Yang kedua, ma'rifat idofat. Baitun, umum gak? Umum. Rumah. Ya rumah siapa saja rumah. Tapi diidopatkan. Baitu aliin. Rumah Ali. Itu sudah idofat. Itu sudah ma'rifat. Tidak umum lagi.
Nah, siratal ladina, siratun itu nakiro, begitu didapatkan siratal ladina itu jadi marifat. Nah, menurut ilmu nahwu coba gimana? Al ma'rifatu ida uidat ma'rifatan kanat ainal ula. Bila diulang kalimat ma'rifat dengan ma'rifat lagi, maka ma'rifat yang kedua itu berarti ma'rifat yang pertama itu juga. Jadi yang dimaksud al-mustaqim itu adalah siratal ladina. Nah, itu tafsirnya. Berbeda dengan an-nakiratu ida uidat nakirotan kanat ghairal ula. Bila ada nakiroh diulangi nakiroh, maka yang kedua bukanlah yang pertama. Satu contoh nih. Ja'a rojulun, kalimatnya rojulun. Ja'a rojulun ilal masjidi. Datang seorang laki-laki ke masjid. Qala rojulun. Nah, ini qala rojulun sama-sama nakiroh. Qala rojulun, berkata laki-laki. Apakah yang berkata itu laki-laki yang masuk tadi atau laki-laki yang lain? Kalau kedua-duanya nakiroh, salah satunya tidak pakai alif lam, maka yang kedua bukanlah yang pertama. Ja'a rojulun, datang seorang laki-laki ilal masjid, ke masjid. Qala rojulun. Nah, qala rojulun di sini bukan rojul yang masuk tadi karena kalimatnya nakiro. Tapi kalau kedua-duanya marifat atau yang satu nakiro tapi yang kedua marifat, masih itu. Contoh, ja'a rojulun ilal masjidi faqala rojulun. Nah, yang kedua pakai alif lam. Maka yang qala rojulu tadi adalah laki-laki yang masuk tadi. Rimtum. Ini ilmu nih. Telah datang atau telah masuk seorang laki-laki ke masjid. Qala rojulu. Maka yang berkata di sini adalah laki-laki yang masuk tadi. Berkatalah si laki-laki yang masuk tadi. Tapi kalau tanpa alif lam, qala rojulun, maka dipastikan rojulun yang kedua bukanlah rojul yang masuk tadi. Karena pengulangannya nakiro. Ngerti ente? Nah, kamu harus kaidahnya. Pertama, al ma'rifatu ida uidat ma'rifatan kanat ainal ula. Itu yang pertama. Kedua, an nakiratu ida uidat ma'rifatan kanat ainal ula. Yang ketiga, an-nakiratu ida uidat nakiroh kanat ghairul ula. Nah, ini yang beda. Bila marifat diulangi marifat, maka yang kedua itu yang pertama. Yang pertama tadi. Atau nakiroh diulangi marifat, maka yang kedua itu adalah masih yang pertama. Tapi bila keduanya diulangi nakiroh, maka yang kedua bukanlah yang pertama. Timtum? Ilmu lain. Jadi yang dimaksud al-mustaqim itu adalah, nah ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu, yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka yang diberi nikmat Allah? Yang mereka ini ada pada siratal mustaqim. Ditafsirkan lagi. Yang dimaksud
an'amallahu alaihim, Allah memberi nikmat kepada mereka di mana mereka itu sudah ada pada Siratal Mustaqim. Kamu bisa lihat di surat An-Nisa ditafsirkan lagi nih. Wa warada hadal bayan fi qauli ta'ala min suratin Nisa. Nah ini dilihat nanti dalam tafsir surat An-Nisa. Nah di sisi surat An-Nisa, wala hadainahum siratom mustaqima, sungguh kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha war rasul, disebutkan di sini. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, mereka itu akan bersama-sama orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka yang Allah beri nikmat dan mereka ada pada Siratal Mustaqim? Minan nabiyyin, yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat dan mereka ada pada Siratal Mustaqim, satu, para nabi, kedua wasiddiqin, kedua para sodikin, orang-orang yang jujur, ketiga wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang mati sakit, dan keempat wasolihina, dan orang-orang yang saleh. Bagaimana cara kita ingin menjadi seperti para nabi, para sodikin, para syuhada, para solihin? Sangat mudah untuk kita. Syaratnya Siratal Mustaqim itu wa may yuti'illaha war rasul. Tinggal mentaati Allah dan Rasulnya, kamu sudah berada pada Siratal Mustaqim. Nanti akan bersama para nabi, para sodikin, para solihin, para syuhada. Paham? Nah itulah tong neangan deui jalan ka mana deui atuh. Yang dimaksud Siratal Mustaqim teh berarti Quran jeung hadis Nabi eta teh Siratal Mustaqim, jalan yang lurus yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi tak perlu mencari tafsir lain. Karena ini sudah jelas Al-Qur'annya. Ihdinas siratal mustaqim, maka berarti yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bagaimana caranya? Taati Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk orang yang akan diberi nikmat oleh Allah nanti bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Paham? Nah ini harus kita betul-betul ketika kita sholat itu disertai kekhusyuan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dihayati. Makanya Al-Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat dan termasuk rukun sholat. Berarti kalau sholat wajib 17 rakaat dalam satu hari satu malam, dapat dipastikan 17 kali
kita membaca Al-Fatihah 17 kali meminta petunjuk agar ada pada jalan Allah yang lurus yang disebut Shiratal Mustaqim. Lamun aya jalma minta dituduhkeun tapi geus dituduhkeun ternyata malengos beda deui jalan cek nu dipenta atawa cek nu duduhkeun kumaha teu balik jelema teh ongko minta dituduhkeun ari geus dituduhkeun ka mana mendi jalanna Pak deui ka Pasir Jengjing ka Palimana jalanna lurus we ka pali ditu ujug-ujug ka belah ditu we cek urang gelo ieu jelema ongkoh nanyakeun hayang dituduhkeun der teh bet jadi ka ditu lempangna hayo minta Shiratal Mustaqim dibere Quran dibere hadis da teh dipake da ieu Qur'ana ieu sok lakukeun Shiratal Mustaqim teh eta. Paham? Jadi coba kita baca dulu Al-Fatihah ya. Yo diajar Fatihah teh batur mah aya nu 6 bulan anu sataun Fatihah hukul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dihayati dan nanti kalau kamu baca yang lain ya surat-surat lain ya tentu ini nyambung ya Bimtum awas dia belajar yang benar karena semua orang punya potensi untuk menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu barangkali yang bisa Ustaz sampaikan untuk pagi hari ini dan insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin ini kita hanya bertemu 2 hari lagi ya untuk para santri kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.